punya putri namanya Ummu Kulsum. Ya, kalau kamu menikahi Ummu Kulsum, putrinya Ali bin Abi Thalib, wah, kamu dapat dunianya Rasul. Kayak akhirnya ya sudah deh, aku pilih Ummu Kulsumnya, Ummu Kulsum putrinya Ali deh kalau gitu, gitu kan. Akhirnya dilamar oleh Amr bin As dan mau. Ya ketika itu Ummu Kulsum putrinya Ali masih sangat kecil. Karena dulu sahabat itu tujuan pernikahannya terkadang untuk tujuan-tujuan tertentu, pengen musyawarah, pengen mendekatkan mertua, kan begitu ya. Dan itu selesai gara-gara solusi yang ditawarkan oleh Amr bin As. Amr bin As itu ketika masuk Islam, Nabi memuji. Kalau orang-orang itu masuk Islam, ya, kalau orang-orang itu masuk Islam, maka Amr bin As ini langsung beriman. Apa artinya? Aslaman nas ala Nabi wa amana ibnu As. Orang-orang masuk Islam, Amr bin As sudah beriman. Ada Amr bin As itu masuk Islamnya belakangan. 3 tahun sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Tapi Nabi mengatakan orang-orang baru masuk Islam, Amr bin As sudah beriman. Kenapa? Karena orang-orang masuk Islam ini karena tadi itu, karena rasa takut, rasa harap dan seterusnya itu kan, ya akhirnya kemudian masuk ke dalam agama Islam. Tapi Amr bin As itu masuk ke dalam agama Islam sudah dengan sekian banyak pertimbangan logikanya. Akhirnya yang nurut sama syariat ini bukan hanya fisiknya, tapi yang nurut pada syariat ini juga akalnya. Ya, masalah kita hari ini kan di situ. Ya aku ngerti semua yang mau takdirkan itu baik, tapi masalah kita nggak bahagia di situ. Itu kan di situ masalah iman pada takdir ini. Dan itu ada tapinya itu. Tapi itu bukti kalau akal kita belum bisa. Itu kan manusia wajar, tetapi wajar. Kan gitu ya, wajar. Tapi itu bukti kalau akal itu ya belum bisa menerima, tidak biasa kamu latih. Padahal iman pada takdir itu, ya, itu yang kemudian di copy paste oleh Barat. Sebenarnya bukan copy paste, diyakini oleh Barat sehingga mereka ternyata orang-orang Islam itu juga bisa bahagia. Dulu saya mengatakan gimana sih mereka kok bisa bahagia? Kan katanya yang bahagia itu yang ikut yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang la khaufun alaihim itu hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Tapi kok mereka bisa bahagia? Dan nyatanya saya pernah sering menyampaikan bahwa ada Happiness Foundation dan indeks kebahagiaan tertinggi itu ya adalah masyarakat negara Swiss. Kan gitu ya, Indonesia itu urutan ke-82 bahagianya. Kayak ya. Jadi kita ini kalau di leveling kebahagiaan orang Indonesia itu bahagia nomor 82. Jadi ya apa, masih mendingan Papua Nugini. Papua Nugini itu urutan ke-10 berdasarkan survei Happiness Foundation. Ya tak pikir mungkin salah objek penelitiannya. Coba yang disurvei orang-orang yang hadir di majelis ini, maka insya Allah indeks kebahagiaannya paling tinggi. Dan begitu saya telusuri ternyata di Barat itu ada filsafat namanya filsafat stoicisme atau stoikisme. Itu yang menemukan adalah Zeno abad ke-3 sebelum Masehi. Sebenarnya hampir mirip dengan iman pada takdir. Ya, jadi Zeno itu orang kaya raya, hartanya banyak. Kemudian dia melakukan perjalanan naik perahu, perahunya tenggelam. Dia selamat, hartanya habis. Sedih. Tapi kemudian dia menggunakan akalnya untuk berpikir. Kalau saya sudah memasukkan barang saya ke tempat yang paling aman, sudah
Ya, saya sudah mengumpulkan harta saya, sudah mengamankan harta saya, sudah. Cuma kan saya nggak bisa untuk menghentikan badai ketika badai itu datang. Berarti saya tidak punya tugas untuk memikirkan sesuatu yang itu di luar kendali saya. Yang di bawah kendali saya bisa kendalikan. Nyimpen harta, nyimpen duit, nyimpen ini. Tapi kalau masalah badai datang, saya nggak bisa mengendalikan. Hujan turun, itu saya nggak bisa mengendalikan itu. Karena itu ya, maka untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, mestinya itu tidak membuat kita susah. Itu kan sebenarnya kenapa dapat itu. Ya, saya sangat ilustrasi habis cuci mobil, ya mau berangkat ke kondangan, ya hujan deras. Habis dicuci, hujan. Nah, tugas yang bisa kita lakukan adalah tampil sebagus mungkin. Itu sudah bersih, sudah. Kok ternyata tiba-tiba hujan turun, kok kita nggak punya kuasa untuk menghentikan itu. Ya jangan dipikir. Ya, untuk hal-hal yang kamu tidak kuasa mengendalikan, jangan kamu pikir. Karena apa? Karena kalau kamu pikir, kamu juga nggak kuasa untuk memikirkan itu. Kan sebenarnya mana takdir. Gitu loh. Ya kalau orang berat aja bisa membuat bridging, ya seperti itu sehingga bisa diterima oleh nalar. Kita itu di pendidikan hari ini masalahnya di urusan menjembatani doktrin supaya bisa dipahami oleh orang. Tapi kan nalar itu harus ikut iman orang. Oh enggak. Nalar itu harus ikut iman kalau kita mengkomparasi antara filsafat dengan wahyu. Dulu Aristoteles, Plato, Socrates dan teman-temannya itu, Zeno dan seterusnya itu memang menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran. Kenapa? Nggak sampai wahyu kepada mereka. Akhirnya mereka menggunakan fitrah nalarnya untuk sampai pada kebenaran itu. Gitu loh. Makanya tinggal di kebenaran mereka yang mereka temukan lewat jalur penalaran, tinggal di cross check dengan wahyu. Tapi itu tidak menghentikan peran akal. Gitu loh. Ya, untuk berpikir. Dan hari ini masalah pendidikan kita masih di situ. Allah itu satu, oke, doktrin pun wallahu ahad. Tapi ya akal itu dikasih pemahaman. Gini loh, kenapa Allah itu harus satu? Supaya apa? Supaya akal anak kita itu sudah yakin, oh iya berarti Allah itu harus satu. Kan itu. Karena dulu Pak, ya, yang itu sebenarnya juga hari ini perang akidah antara dakwah Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrik di Mekah itu value-nya bukan pada Allah satu atau banyak, bukan, tapi pada jembatan yang melatar belakangi logika kenapa Allah itu harus banyak dan jembatan yang melatar belakangi logika kenapa Allah itu harus satu. Orang musyrik di Mekah itu nganggap Allah itu harus banyak karena mereka punya masalah yang banyak, maka Tuhan itu harus banyak. Langit itu indah, bumi itu indah, gunung itu indah, lautan itu indah, maka Tuhan yang ngatur langit itu pasti ada sendiri, Tuhan yang ngatur gunung ada sendiri, Tuhan yang ngatur laut ada sendiri. Kenapa? Semua itu indah. Itu loh. Maka yang Nabi perbaiki bukan doktrinnya, yang Nabi perbaiki cara berpikirnya itu. Coba yuk kita balik. Kalau gunung indah itu karena gunung ada satu Tuhan sendiri yang lurus. Laut indah itu karena laut ada Tuhan sendiri yang lurus.
Langit indah itu karena langit ada satu Tuhan sendiri yang ngurus. Matahari indah itu karena ada satu Tuhan sendiri yang ngurus matahari. Bintang pun juga sama karena ada satu Tuhan sendiri yang ngurus bintang. Kan gitu ya? Maka kan sebenarnya itu tidak menunjukkan kekuasaan Tuhan. Kenapa? Ya wajar dong kalau masing-masing indah karena masing-masing ada Tuhan yang ngurus. Dan Tuhan itu kan kuasa, akan lebih nampak kekuasaannya kalau segala sesuatu ini yang kerjakan cuma satu Tuhan. Gitu loh. Jadi penalaran seperti itu nanti efeknya dalam, Pak. Ya, efeknya dalam sampai anak masuk usia balik nggak usah khawatir. Begitu balik lah, ya Allah, saya ajak ke masjid, nggak sesemangat dulu ketika masih di Kuta. Wah, saya tidak mengatakan macam, memang seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita membaca itu bukan degradasi sebenarnya, tapi itu karena ada gejala yang sifatnya hormonal pada anak yang sebelumnya nggak balik kemudian balik. Anak-anak laki-laki ataupun perempuan, Pak, begitu balik, ini hikmah besar dari Allah, rasa malunya bertambah. Gitu loh. Dan sebenarnya terselamatkan oleh itu anak-anak, gitu, anak-anak remaja itu. Begitu balik rasa malunya bertambah. Coba ini anak-anak yang lari-lari, ya 10 tahun lagi suruh begini gimana? Masih malu. Gitu loh. Itu kan sebenarnya rasa yang Allah munculkan untuk menyelamatkan mereka. Ya, untuk menyelamatkan mereka. Cuma efeknya jadi kemana-mana. Akhirnya apa? Ketemu orang ke masjid, malu juga, Pak. Datang ke pengajian kita ajak duduknya di belakang. Ya, itu pun setelah kita selesai debat ogah-ogahannya dan terus. Kenapa? Karena dia merasakan, ya, ada sesuatu dalam dirinya yang harus dia sembunyikan. Apa itu? Ya, keluarnya nutfah saat mimpi basah bagi anak laki-laki, itu dia merasa itu harus ditutupi. Kalau perempuan keluarnya darah air, dia merasa itu harus ditutupi, sehingga anak begitu baru aja balik, para ulama mengatakan dia merasa semua pandangan tertuju kepadanya padahal tidak. Kegeeran sebenarnya. Nah itu efek malunya sampai ke level itu. Jangan dihilangkan rasa malunya, tapi diarahkan. Karena rasa malu itu yang menyelamatkannya. Gitu loh. Jadi nanti begitu balik, ini loh akan kerja terus, dan ini yang akan menyelamatkan anak kita ketika tidak ada kita. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh Zulaikha di dalam kamar, maka kan yang menyelamatkan Nabi Yusuf memang Allah, tapi pakai cara apa? Pakai cara penalaran Nabi Yusuf. Gitu loh. Nabi Yusuf kayak ngobrol sama bapaknya. Ya, maka Nabi Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya, maka Yusuf itu akan memenuhi apa yang dimau oleh Zulaikha itu. Kan gitu loh. Ya. Walaupun jangan menyalahkan Zulaikha seperti itu, Pak. Kenapa jangan menyalahkan Zulaikha? Karena Zulaikha itu dapat mimpi kalau suaminya nanti adalah seorang pembesar di Mesir. Begitu dilamar pembesar di Mesir, mau
Begitu nikah ternyata wajahnya tidak sesuai dengan yang datang di mimpinya. Nah, yang di mimpinya itu ternyata bukan pembesar di Mesir, tapi calon pembesar di Mesir. Sehingga Zulaikha bisa sampai pada mimpinya menikahi Yusuf dengan cara menikahi suaminya yang sebelumnya. Jadi jangan disalah-salahkan Zulaikha. Ya, dia harus menempuh takdir itu dulu memang. Ya, tapi Quran mengatakan andai Yusuf tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya, maka Yusuf akan mengikuti ajakan Zulaikha. Tanda kebesaran Tuhannya itu apa? Dia ngobrol sama ayahnya, ayahnya membuka nalarnya karena ya setelah Allah memuliakanmu dengan mimpi nubuat. Karena mimpi waktu kecil kemarin itu bukan mimpi biasa, itu mimpi calon nabi. Setelah Allah memuliakanmu sedemikian tinggi, apakah kamu akan rendahkan dirimu di hadapan Allah seperti ini? Itu kan logis itu. Gitu loh. Artinya orang mulia kayak kamu itu tidak pantas. Akalnya sudah terbiasa mencerna begitu. Gitu loh ya. Makanya begitu nanti apalagi masuk usia kuliah, insya Allah kalau akal sudah terbiasa dari kecil, ya kita ajak untuk memahami doktrin yang ada dalam agama ini, insya Allah akalnya akan terbiasa berinteraksi dengan masalah-masalah. Kan itu saya mungkin pernah bercerita, ada ibu-ibu, ya Allah, cerita ke saya itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA anaknya tidak pernah keluar dari 3 besar. Di sekolah Islam, salah satu sekolah Islam terpandang di negeri ini dan punya sejarah di negeri ini. Gitu. Dan dari kecil dia berharap anaknya bisa masuk kampus paling favorit di Bandung. Dan terwujud. Baru kuliah 4 bulan itu pun online. Ya, saya pernah cerita. Kemudian anaknya itu terbiasa nyendiri di kamar cutting. Suka melukai tangannya sendiri, tapi bukan karena stres. Dikira dari kecil ngasih ilmu itu untuk asupan logika, padahal bukan. Ngasih ilmu itu untuk asupan akal, bukan. Nyatanya dia stres, berarti akalnya nggak jalan. Di level yang lebih tinggi dari stres itu namanya gila. Gila itu hilang akal, ya kan? Malaikat nggak mau nyatet kebaikan atau keburukan yang dia lakukan, mau nggak pakai. Jadi asupannya bukan ilmu. Kita kira kita kasih pelajaran ini, pinter. Ya, dan itu adalah asupan untuk akalnya. Kan dan begitu tanya kepada saya simpel begini. Ini akalnya lapang, harus dikasih makan. Kalau terus-terusan nggak dikasih makan, nanti akan begini terus. Gimana cara ngasih makannya? Dialog. Namanya dialog, ya. Itu ya sebagaimana Quran dialog, harus sabar. Karena kadang tadi itu, ya, jangan fokus pada kesimpulan apa yang disampaikan oleh anak kita, tapi berfokuslah pada proses berpikir kenapa anak saya berkesimpulan begitu. Lah yang kita perbaiki proses berpikirnya, bukan kesimpulannya. Pertarungan Nabi dengan umatnya itu bukan pertarungan kesimpulan, tapi pertarungan proses berpikir untuk sampai pada kesimpulan.
Itulah harus kita latih itu sejak kecil. Itu kebutuhan akal. Pakai dialog. Biasakan. Nah yang kedua, kebutuhan jiwa. Jiwa ini kebutuhannya sebenarnya adalah penghargaan, ya, perhatian, itu dan ada banyak bahasa jiwa yang dilakukan oleh Nabi. Pertama adalah dengan sentuhan. Ya, kalau ada orang tua mengatakan anaknya begitu masuk remaja susah diatur, maka saya bisa pastikan bahwa pasti orang tua itu, apakah bapaknya atau ibunya, jarang mengusap kepala anaknya, jarang jalan bareng tangan anaknya dipegang, jarang jalan bareng naik motor, naik sepeda, gitu tuh, anaknya dibonceng di belakang, kemudian diminta untuk memegang kedua pinggang. Kalau itu dilakukan, maka sebenarnya banyak masalah yang bisa terselesaikan. Hanya sentuhan, gitu. Makanya saya mengatakan, anak-anak muda ini nakal-nakal, masalah itu. Panjenengan tahu kalau ada sesuatu yang berat, labil kan berat ya, kayak gini nih, goyang-goyang terus. Maka apa yang dilakukan supaya nggak goyang? Pegang. Anak kok jiwanya begitu, memang begitu. Supaya nggak gitu gimana? Pegang fisiknya, sering-sering. Makanya Nabi itu dalam berkomunikasi sering sekali komunikasi sambil pegang yang diajak ngobrol. Gitulah, itu penting. Ya, dan yang kedua, dan itu sudah penting sekali, adalah leveling ujian. Hati orang itu tidak ada yang keras, Bu. Hati anak muda senakal apapun tidak ada yang keras. Hati manusia itu lemah. Buktinya dengan satu kata pujian dia bisa senang, dengan satu kata kalimat hinaan dia bisa marah. Gitu loh. Maka kalau ada anak yang hatinya keras, maka sebenarnya cara melunakannya simpel. Uji dengan satu kata. Besok uji lagi, besok uji lagi, besok uji lagi. Berikan label-label kebaikan. Hati anak yang kurang anggap keras itu, insya Allah akan lunak. Gitu. Makanya kalau ada orang mengatakan, ada orang mengatakan, wah susah diatur, kan gitu, lawan aja. Coba pakai cara Nabi, ya, coba pakai cara Nabi. Nabi itu tidak ada sahabat yang tidak dipuji oleh Nabi, kan gitu ya. Dan masing-masing dipuji oleh Nabi dengan pujian yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Maka sahabat itu merasa istimewa dengan satu pujian yang dia tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu loh. Ya, sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari cuma baca Quran. Padahal Abu Musa itu masuk Islamnya kan agak belakangan. Kan itu. Tapi begitu baca Quran, ya, Nabi mengatakan suaramu itu, ya, Allah memberikan kepada kamu satu pita suara yang dulu, dari pita suaranya Nabi
Hebat itu punya banyak pita suara. Kan gitu ya? Dan indah sekali suaranya. Nah, Abu Musa itu baca Quran suaranya bagus, puji Pak. Cuma suara bagus, puji. Apa kata Abu Musa? Anda tahu, engkau tadi menyimak bacaanku ya tak bagus-bagusin lagi. Efeknya itu loh, hanya baca Quran suara bagus. Dan kita anak kita berusaha di rumah, Watini wa syaituni wa turi sini nama hadar banatil amin, baca begitu dah, kita puji-puji suaranya. Ya, andai setelah murojaah kita dari dapur masuk, ya Allah, puji suaranya. Ya, maka itu yang akan menimbulkan itu komunikasi jiwa, ujian. Nabi itu punya 9 istri. 9 istri Nabi itu punya ujian sendiri-sendiri yang tidak dimiliki yang lain. Akhirnya semuanya bisa terdidik dengan baik. Jadi tidak ada hati yang keras. Yang ada adalah hati yang tidak pernah merasakan ujian. Lembutkan baik ujian. Gitu ya. Dan terakhir sebagai penutup, ya tadi ketika siapkan uang bersalah tadi Pak untuk pendidikan anak-anak itu pengen oke, ya aku pengen baik, tapi kalau aku melakukan kesalahan tolong diterima juga, gitu loh. Kalau aku tergelincir dalam kesalahan tolong dipahami juga, jangan hanya menerima ketaatan tapi tidak menerima ketergelinciran. Anak-anak itu begitu. Mau kita sama pasangan kita aja juga begitu, kan nggak ada laki-laki yang sempurna deh, gitu. Ya, itu kan sebenarnya kita cuma pengen diterima kekurangan kita. Itu kan Nabi Muhammad deh, gitu. Nanti juga sama Yunus sama kekurangannya, yang sempurna hanya Khadijah. Jadi kan sebenarnya kita diminta untuk bukan hanya menerima kebaikan, tapi kayak begini kadang kita lumpuh dalam pendidikan anak. Begitu anak tergelincir, itu buruk aja di mata kita. Kalau di gurunya buruk aja di mata gurunya. Padahal itu baru proses. Maka terima dulu dia anak kita. Ada yang itu masya Allah nangis, ya menyampaikan anaknya begini, anaknya begitu dan seterusnya. Nangis cerita ke saya itu sama suaminya. Saya menyampaikan, Bu, itu yang pertama kali dilakukan adalah jangan pernah bergeser persepsi ibu terhadap anak ibu bahwa itu nikmat yang Allah berikan kepada ibu dan bapak. Begitu itu bergeser, siapa yang akan menganggap anak itu sebagai nikmat kalau bukan orang tuanya? Itu loh, jadi terima dulu, kan gitu ya? Dan pahami kenapa kok kita itu kalau ada anak nakal itu sembuhnya lama banget atau bahkan nggak sembuh, karena kebiasaan kita, ya itu kalau anak melakukan kesalahan sampai nanti kesalahan itu melekat padanya, padahal mestinya nggak boleh begitu. Kalau ada anak baik, seolah kebaikan nempel terus pada anak itu, akhirnya makin baik. Saya sering cerita, dulu waktu saya masih SD, kenapa anak yang juara 1 sampai lulus kelas 6 itu cukup juara 1, paling banter juara 3. Yang juara 10 ya juara 10 aja. Kan itu kenapa? Karena memang begitu anak itu juara sejak kecil Pak, gurunya itu sudah perhatiannya itu loh yang menyebabkan. Terus coba kalau perhatian juga diberikan kepada anak yang juara 24, naik. Karena nyatanya saya punya teman
begitu di akademi kurang bagus, dipuji oleh guru olahraganya, maka tidak ada lomba pingpong kecuali dia yang berangkat dan dia yang berpuji-puji. Gitu loh. Hanya butuh itu sih. Dan sebagai penutup, Nabi Muhammad itu ini sebagai gambaran sederhana saja. Ada sahabat yang namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid anaknya Zaid bin Harithah. Ketika Nabi meninggal dunia usianya 17 tahun. Ya, Usama bin Zaid itu ketika Nabi mau meninggal dunia diangkat jadi pemimpin perang lawan Romawi. Diprotes oleh sahabat-sahabat, diprotes semuanya. Nabi mengatakan kalau kamu meragukan kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti kamu meragukan kepemimpinan Bapak. Akhirnya sahabat nggak ada yang berani protes. Usut punya usut, tidak lama kemudian Usama baru berangkat dengan tentaranya, Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya tentara Usama ditarik mundur ke Madinah. Selesai pemakaman Rasulullah, selesai semuanya, Abu Bakar jadi khalifah. Agenda politik pertama kali adalah mengirim tentara yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Begitu mau ngirim itu semua protes, semua protes. Kenapa anak usia 17 tahun ada Amr bin As yang lebih pintar, lebih senior, Khalid bin Walid lebih hebat, kok anak? Abu Bakar cuma mengatakan aku tidak mau ya memilih yang bukan pilihan Nabi, membatalkan pilihan Nabi. Saya cuma ingin bapak-bapak membayangkan di posisi Usama bin Zaid yang diragukan kredibilitasnya sebagai pemimpin, rasanya gimana itu? Ditunjuk jadi pemimpin, diprotes ini, yang protes yang tahu semuanya, rasanya gimana? Berat loh. Tapi Nabi punya kalimat, kalau kamu ragukan kepemimpinannya, kamu ragukan kepemimpinan, Nabi dukung dengan itu. Moncer itu sama bin Zaid. Perang dengan Romawi menang. Yang kita sampaikan flashback 3 tahun sebelumnya, Usama bin Zaid ikut perang dan melakukan kesalahan fatal dalam peperangan. Apa? Bunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat. Perang, musuhnya jatuh, mau ditebas sama saudaranya orang Ansor, mau ditebas begini, ucapin syahadat. Saudaranya langsung memasukkan pedangnya, Usama bin Zaid langsung menghunuskan pedangnya, tebas, mati. Saudaranya langsung mengatakan, oh dia sudah Islam. Dan dia kurang-kurang Islam. Kepaksa aja dia dibawa kepada Nabi. Nabi marah. Usama mengatakan, dia hanya untuk menyelamatkan diri Rasulullah. Nabi mengatakan, apakah kamu sudah belajar dari 3 kali Nabi mengatakan itu kan kesalahan fatal, bukan hanya fatal sosial, fatal dalam syariat. Bunuh orang yang tidak mengucapkan syahadat, fatal Pak. Tapi kefatalan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid tidak menghalangi 3 tahun kemudian Usama bin Zaid ditunjuk jadi panglima. Saya cuma ingin mengatakan kalau anak melakukan kesalahan, gitu loh, jangan kemudian putus asa, tidak punya harapan anak kayak begini, gitu loh. Ya, baik. Buat uang kesalahan untuk anak. Dan sudah lewat 5 menit. Oke, monggo. Baik, Masya Allah.